Pernah kepikiran nggak kalau Anda misalnya nih hidup sampai usia 80, itu ternyata cuma sekitar 4.000 minggu. 4.000 minggu ya? Angka dari Oliver Burkeman ini wah lumayan bikin kaget ya. Selamat datang di obrolan mendalam kita kali ini. Hmm, Kita mau coba bedah nih gagasan Burkeman soal waktu yang agak melawan arus kebiasaan kita. Iya, betul. Sumber-sumber ini nunjukin kenapa ya cara-cara modern atur waktu dan produktivitas itu seringnya malah bikin stres, bukannya tambah efisien. Betul sekali. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini gitu ya, kita coba bongkar deh jebakan efisiensi modern ini. Terus kita cari cara pandang lain soal waktu yang mungkin lebih, membebaskan semua dari materi yang Anda pegang itu. Oke, siap. Kita mulai dari yang namanya jebakan efisiensi. Di materi ini, Burkeman menunjukin satu hal aneh. Semakin kita coba selesaikan banyak hal, kerjaan malah kayaknya tambah banyak aja gitu. Mirip hukum Parkinson ya? Persis, persis. Dan teknologi nih yang katanya bikin hemat waktu, malah kadang bikin kita jadi makin gak sabaran. Nunggu microwave semenit aja rasanya lama banget dibanding dulu nunggu oven. Iya juga ya. Dan ini nyambung ke pergeseran budaya yang dibahas juga. Dulu kan waktu luang itu wah mewah. Sekarang malah sibuk yang dipamerin. Jadi kayak lencana kehormatan gitu ya. Iya. Padahal kata Berkman, ini justru bikin kita jauh dari hidup yang bermakna. Beda banget sama zaman dulu ya. Ritme hidup lebih ngikutin kerjaan bukan jam kaku. Nah, ini nih intinya Burkeman kayaknya. Gimana kita berdamai sama keterbatasan kita, sama fakta bahwa waktu kita ini ya ada akhirnya. Finitude itu ya. Menerima kalau waktu kita terbatas ini. Ternyata, itu kunci buat hidup lebih autentik. Seringnya kita nunda-nunda atau gampang ke distract itu. Itu cara kita kabur aja kan? Iya, kabur dari kenyataan pahit kalau kita ini harus milih. Nggak bisa ngerjain semuanya. Dan lucunya, justru pas kita terima itu, kita malah jadi lebih bebas loh. Mirip konsep settling yang dibahas itu. Nerima pilihan yang cukup baik aja, entah di hubungan atau karir, daripada ngejar terus yang sempurna tapi nggak ada ujungnya, ini seringkali lebih bikin bahagia loh. Oh, jadi nggak harus selalu yang terbaik gitu ya? Nggak harus. Ada juga istilah keren nih, terapi ketidakberartian kosmik. Sadar kalau kita ini kecil banget di alam semesta, itu bisa ngurangin tekanan buat harus selalu hebat. Oke, masuk akal. Jadi, nerima keterbatasan itu penting. Tapi, gimana caranya biar nggak cuma jadi omongan? Nah, itu dia. Materi Anda ini kasih beberapa ide yang lumayan unik. Pertama, memilih untuk gagal. Agak aneh ya dengernya. Justru ini strategis banget. Maksudnya gini, kita sadar-sadar aja nih, tentuin area mana di hidup kita yang ya udah, nggak usah dikejar sempurnanya. Oh gitu. Jadi energi kita bisa fokus ke hal yang benar-benar penting. Ini bukan nyerah loh ya, tapi lebih ke alokasi energi cerdas. Mirip sarannya Warren Buffett itu. Fokus ke 5 prioritas utama, terus yang 20 lain ya sadar aja nggak akan seoptimal itu gitu ya. Betul. Terus ada lagi nih, soal aktivitas atelik. Atelik. Apa tuh? Itu istilah buat kegiatan yang kita lakuin, ya karena kita nikmatin aja prosesnya, bukan ngejar hasil atau produktivitas. Contohnya? Kayak jalan-jalan santai di alam, atau mainin hobi tanpa target, kayak Rod Stewart yang asyik main model kereta api itu. Ini bisa jadi cara kita melawan budaya yang maunya serba ada hasilnya. Kontrol penuh jadwal kita sendiri, kayak impian digital nomad. Iya, biar bebas gitu ya. Tapi kadang itu malah bikin kesepian. Justru ikut dalam ritme bareng-bareng. Kayak tradisi fika di Swedia, ngopi bareng gitu. Atau sabat ya? Nah, atau sahabat, walaupun kita korbanin sedikit kebebasan individu, tapi bisa dapat makna dan koneksi sosial yang lebih dalam. Benar juga sih. Satu lagi tadi soal kesabaran ya. Iya, ini penting banget. Metafora tetap di dalam bus dari fotografer Arno Minkinen itu bagus banget. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, orisinalitas itu seringnya muncul justru setelah kita lama niru dan belajar. Butuh sabar. Jadi, biarin aja prosesnya jalan sesuai waktunya. Jangan dipaksa cepat. Itu kuncinya. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, pesan utamanya itu bukan soal gimana kita memaksimalkan tiap detik sampai obsesif gitu ya. Bukan itu. Lebih ke gimana kita milih secara sadar apa sih yang penting buat Anda dalam 4.000 minggu ini. Terus,
terima aja batasannya. Dan ya udah, jalanin aja momen sekarang ini sepenuhnya. Lengkap sama masalah dan ketidakpastiannya. Jadi fokus aja ke satu hal penting berikutnya yang perlu dilakuin gitu ya. Persis kayak yang disaranin di bacaan Anda itu. Jadi sebenarnya nerima keterbatasan waktu ini bukan hal yang bikin sedih ya, malah sebaliknya. Betul banget. Ini justru, pembebasan. Kita bisa berhenti ngejar ilusi kalau kita bisa kontrol semuanya. Itu kan capek banget dan bikin cemas. Iya benar. Nah, sebagai gantinya, Anda bisa mulai fokus ngerjain apa yang beneran mungkin dan berarti buat Anda. Di tengah keterbatasan yang ada, ini soal hidup yang lebih nyata, lebih memuaskan. Bukan ngejar bayangan hari esok terus. Oke, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan dari materi tadi juga. Coba pikirin deh, ada nggak prioritas kelas menengah Anda? Sesuatu yang lumayan penting, tapi nggak krusial-krusial amat, yang bisa Anda lepasin aja secara sadar minggu ini. Supaya apa? Supaya ada ruang lebih buat hal yang benar-benar berarti buat Anda. Coba direnungan ya.